Hari ini kita berada di Robby Official Channel yang pada siang hari ini juga kita mulai perdana podcast dari SMK Robby. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari VICO. VICO itu singkatan dari Vision College. Nah, di sini ada beliau Direktur VICO yang bernama Bu Muslihat. Silakan Ibu Muslihat, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dan Ya, terima kasih loh sudah diundang. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih dari Robby karena kedatangan Ibu banyak ilmu yang bisa kami dapatkan. Nah, di sini saya diamanahi oleh sekolah untuk bertanya-tanya seputar VICO. VICO itu sebenarnya apa sih, Bu? VICO itu kepanjangannya Vision College ya. Jadi Vision College adalah lembaga pelatihan yang menyiapkan sumber daya manusia siap kerja atau berwirausaha. Jadi memang kita tagline kita adalah kerja dapat, wirausaha siap begitu. Jadi kami membantu khususnya adalah anak-anak muda yang memang mereka untuk orientasi bekerja atau berwirausaha. Tentunya dengan dibekali keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan oleh dunia kerja. Seperti itu kira-kira Mbak Nila. Kalau mungkin bisa cerita sedikit dulu awalnya membentuk VICO sendiri bagaimana? Mungkin bisa menarik yang mungkin bisa kami jadikan pelajaran yang baik-baik saja atau juga yang tidak baik. Biasanya ya dalam perjuangan itu kan ada yang baik ada yang enggak gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit dari situ. Oke, terima kasih Bunda Nila. Jadi Vision College ini dulu awalnya kami toko komputer ya. Berawal dari toko komputer, kok lama-lama dari toko komputer ini orang-orang yang beli komputer itu pada mau belajar, bertanya, Mbak bisa nggak nyervis komputer saya dan seterusnya. Akhirnya terbukalah sebuah kesempatan di mana kalau saya buka kursus aja begitu. Akhirnya dari proses itulah akhirnya kami membuka kursus yang waktu itu masih 1-2 siswanya begitu. Itu sejak 2004. Jadi kita kalau sekarang berarti sudah 16 tahun ya. Setahun lagi 17 tahun gitu. Itu umurnya anak dewasa gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Akhirnya bertambahnya hari begitu, kita akhirnya fokus di pendidikan, terus dijual beli masih juga. Terus di tahun 2007 kami membuka program 1 tahun yang memang fokus untuk di pendidikannya seperti itu. Dan akhirnya ya sampai sekarang alhamdulillah baik yang reguler pun masih tetap jalan. Jadi program kita ada program 1 tahun dan reguler. Jadi kalau yang reguler itu ya ada komputer, bahasa Inggris, ada setir mobil, pokoknya apa aja ada lah gitu. Kalau yang program 1 tahun ya kita fokusnya di administrasi perkantoran sama di administrasi, ada akuntansi, ada manajemen informatika sama desain visual dan komunikasi. Lengkap gitu. sekali. Iya. Lalu untuk VICO sendiri itu bagaimana VICO itu dalam membangun pendidikan berkarakter gitu. Dan di sini saya mendengar informasi kalau VICO itu menjadi LPK nomor 1 di Indonesia ya. Alhamdulillah. Iya, kita pernah berikhtiar dan berusaha ya. Ketika ada kompetisi kita berusaha bersama-sama dengan tim untuk juga menunjukkan ya bahwa kita juga insya Allah mampu begitu. Semua itu karena support SDM yang solid dan semua mensupport kegiatan kita dengan maksimal. Jadi kuncinya adalah SDM. Kalau SDM-nya itu bagus, maka insya Allah operasional kegiatan apapun itu akan terlaksana dengan baik, bahkan sangat baik ya. Jadi ketika ada satu kegiatan, maka semua orang akan saling berkontribusi di masing-masing
jobdesknya seperti itu. Jadi kuncinya adalah pembentukan karakter, dan kami karakter itu kita bentuk melalui budaya. Jadi di tempat kami itu ada namanya first love. Jadi budayanya itu adalah budaya first love gitu. Iya, cinta pertama ya. Itu kalau artinya ya. Tapi kalau di tempat kami itu ya kita istilahkan bahwa itu ruhnya yang ada di tempat kami. Ada F itu misalnya fightful, jadi tekad, ulet kayak gitu. Terus I-nya adalah integrity, committed. Terus berikutnya respect and responsible. S-nya spirit, selalu semangat gitu. T-nya thank God and share gitu ya. Jadi hal-hal itu kita terus tiap pagi kita lakukan, namanya ritual pagi Bu Nila. Jadinya sebelum aktivitas kegiatan pembelajaran pagi itu kita ada ritual pagi, yaitu membaca Asmaul Husna, berdoa bersama, core values terus ditekankan seperti itu. Contoh misalkan kata disiplin, nah maka kita di situ kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di tim itu, bahwa disiplin ketika kita bekerja di tim apa? Contoh misalkan satu, disiplin datang tepat waktu, nah itu kita aplikasikan. Terus disiplin sholat tepat waktu, disiplin laporan. Jadi kalau akhir bulan itu juga harus disiplin laporan gitu ya. Seperti itu. Jadi hal-hal kecil itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya ada juga misalnya tentang kegiatan yang lain, misalnya tentang kerapian kayak gitu. Misalnya otomatis kita melihat di tempat sandal kalau misalnya tidak rapi, maka siapapun yang melihat dia akan langsung respect dengan sendirinya untuk merapikan sandal-sandal itu. Jadi tidak ada nunggu orang lain. Jadi siapapun yang melihat ya udah kayak gitu. Jadi dimulai dari karakter SDM insya Allah ya, untuk menjadi hebat itu kuncinya di situ menurut kami. Masya Allah ya. Jadi banyak sekali pelajaran. Jadi kalau saya sendiri menangkap bahwa yang paling utama itu membentuk SDM ya. Dan itu perlu orang-orang yang mungkin awalnya bisa untuk membangun gitu. Nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit rahasianya untuk membangun karakter itu. Kan membangun karakter itu tidak mudah ya. Jadi tidak bisa disulap gitu ya. Butuh proses. Ada proses ya. Iya betul. Mungkin tips-tips yang bisa diberikan untuk Robi-Robia dalam membangun karakter pendidikan. Ya, kalau dalam hal karakter ini, karena memang semua orang itu kan ininya berbeda-beda ya, fondasi karakternya. Ketika kita sudah masuk dalam satu tim, maka kami berusaha menyamakan yang namanya satu visi. Jadi visi kami misalkan di Vision College adalah terwujudnya generasi muda mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Maka itu menjadi ruh semua tim untuk mewujudkan. Jadi ketika kami sudah satu visi, satu misi yang clear, maka apapun akan kita lakukan berdasarkan itu gitu. Contoh misalkan, jadi di tempat kami itu tidak memandang ini owner, ini pimpinan, ini enggak. Jadi kami bersama-sama di situ. Jadi bekerja tim. Jadi kami selalu setiap kali ada kegiatan, ada event, kami selalu project ini dikerjakan bersama-sama. Jadi semua akhirnya satu, merasa dihargai, merasa diuangke. Yang kedua, merasa dilibatkan, itu senang gitu. Terus merasa diberi tanggung jawab, itu juga senang. Ketika ini nanti berhasil dan hasilnya maksimal luar biasa, maka ini adalah kerja kita bersama-sama. Ini kalau nggak ada uangnya kita ya fun aja, apalagi kalau ada nilai rupiahnya, pasti funnya double. Begitu. Jadi di situ akhirnya tidak ada yang merasa ini saya semuanya, ini kamu, enggak. Jadi semua saling support, saling melengkapi. Kira-kira begitu. Menarik sekali ya Bu, pembahasan tentang pembentukan karakter ini. Nah, kemudian pertanyaan kedua nih, untuk kan Ibu sudah sering ya berhubungan dengan SMK Robi-Robia ya. Sering sekali. Ya sampai beberapa kali training juga dari Viko yang mengisi. Kemudian bagaimana tanggapan
Bu Musliatun terhadap SMK Robi Rodia? Terima kasih. Menurut saya selama ini ketika kami bersinergi dengan Robi Rodia sejak awal ya, kita berkomitmen untuk saling mensupport begitu. Yang kami rasakan adalah proses ini kami rasakan sangat dekat gitu ya. Jadinya kami merasakan itu seperti koyok saling memiliki gitu ya. Rasanya kalau Robi Rodia ini mau ada event apa, layaknya kami juga ikut kalau bisa kontribusi biar acaranya sukses gitu. Jadi selama ini yang kami rasakan dengan Robi Rodia itu kami merasakan sangat dekat sekali karena yaitu alhamdulillah juga ini leadernya di SMK Robi Rodia juga sangat baik gitu ya. Jadi selalu ini memberikan informasi juga kaitannya dengan perkembangan pendidikan. Kalau beliau di pendidikan formalnya, kami di pendidikan non formalnya gitu. Jadi insya Allah saling berbagi informasi ya itulah kira-kira. Iya. Untuk tentang program sinergi antara SMK Robi Rodia dengan Viko sendiri gambarannya nih. Kalau selama ini itu yang sudah terjalin adalah salah satunya adalah saling mengisi ya, saling melengkapi. Ketika misalkan kami punya program yang ini memang ini tepat nih untuk adik-adik di SMK Robi Rodia, maka kami akan bagi untuk mereka. Begitupun sebaliknya, ketika kami ada kegiatan yang memang ini SMK Robi Rodia perlu berkontribusi ya, gantian, nah seperti itu. Terus berikutnya salah satunya adalah yang sudah kita lakukan itu kegiatan untuk ini soft skill ya. Jadi beberapa kali untuk soft skill memang Vision College selalu memberikan support ya, baik itu dengan materi yang berbeda-beda, terus dengan metode fun learning-nya seperti itu. Terus berikutnya tentang santri Robi Rodia yang magang itu kan kita sering sekali ya, terima kasih kepada Bu Musliatun untuk mengizinkan anak-anak dari SMK Robi Rodia untuk magang di sana. Nah, bagaimana tanggapan Ibu sendiri tentang santri-santri yang beberapa waktu yang lalu mungkin sudah melakukan magang di sana? Untuk adik-adik yang dari SMK Robi Rodia itu ada beberapa yang di tempat kami. Kebetulan kemarin ada jurusan di kafe kayaknya ya, yang video ya. Nah itu menurut kami beberapa yang sudah berinteraksi dengan kami, yang kami rasakan adalah anak-anaknya pembelajar. Jadi ketika ada project apa begitu itu keinginan tahunya dan mau bisanya itu tinggi. Jadi kalau tidak bisa ini apa gitu. Jadi kebetulan yang dari tempat kami kemarin putri-putri ada 2 gitu kan. Itu kita kasih project itu dan hasilnya luar biasa. Mungkin bisa jadi skill yang dia miliki itu mungkin bisa jadi sama dengan mereka yang belajar S1 kayaknya gitu. Ya, jadi karena itu tadi semangat belajarnya gitu kan. Itu. Terus yang kedua juga alhamdulillah kebetulan yang kemarin berada di Vision College itu anaknya juga ini baik, santun. Nah, gitu lah, itu juga mungkin juga juga ya pembentukan karakter di sekolah, jadi kebawa juga gitu kan. Jadi anaknya sopan-sopan ya. Jadi kalau tidak berangkat ya izin. Nah, jadi sudah ada tanggung jawab ya bahwa ketika saya magang saya tidak berangkat berarti harus izin. Nah, itu juga kami melihat etika-etika itu sudah sedikit demi sedikit sudah mulai dimiliki ya. Nah, kira-kira begitulah. Insya Allah yang magang di tempat kami semuanya bagus. Artinya gini, mungkin mereka suatu saat nanti ketika di luar itu sudah layak dijual gitu ya. Keluar dari SMK Robi Rodia layak dijual tuh. Jadi kalau paling tinggal di-create sedikit aja dia jadi gitu kan. Nah, gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk harapan Ibu sendiri dan mungkin ada sedikit saran atau kritik untuk SMK Robi Rodia. Jangan kritik ya. Saran dan harapan.
Kalau saya sendiri melihat bahwa SMK Robi Rodiah itu adalah konsep pembelajaran yang cukup bagus saya kira, di mana di situ ada model pesantren ya, tapi tetap skillnya tidak kalah gitu kan. Artinya anak-anak walaupun sambil belajar secara praktek sama di luar, tapi juga bekal ilmu agamanya insya Allah lebih banyak gitu ya. Jadi konsep pembelajaran yang digabung dengan pesantren itu menurut saya bagus sekali. Kebetulan anak saya juga di pondok itu seperti itu, jadi saya sangat senang gitu kan. Terus kalau misalkan mungkin dari sekolah kan sudah dibekali hard skill yang cukup luar biasa gitu ya, mungkin ketika mereka terjun ke lapangan, nah ini yang masih mungkin perlu ditingkatkan lagi adalah pembekalan di karakter tadi. Jadi salah satunya misalkan adalah karakter untuk ini tahan banting ya bahasanya. Jadi fightful gitu ya, tahan banting. Kadang ketika anak-anak karena merasa masih pemula ini belum punya pengalaman banyak, ketika masuk ke dunia kerja berat sedikit atau mungkin melakukan kesalahan dimarahi sedikit udah tuh mutung ya, down kayak gitulah. Ini yang perlu dikuatkan lagi bahwa dia di luar sana itu harus tahan banting. Jadi proses itu tidak hanya sekali, tapi dari pengalaman pertama maka akan lebih kuat di pengalaman kedua, terus begitu insya Allah lebih fight lagi. Jadi pendalaman di situlah, penguatan di situ. Terus sama yang kedua mungkin disampaikan juga ke adik-adik bahwa tidak boleh milih-milih pekerjaan. Nah, jadi itu banyak sekali sih kalau saya mengamati di lapangan gitu. Kalau khususnya pemula. Tapi kalau misalnya mereka sudah mendapat satu pekerjaan, dapat pengalaman, mungkin pekerjaan kedua insya Allah lebih baik karena sudah ada pengalaman dari pertama. Kalau dari segi hard skill insya Allah sudah sangat bagus sekali. Nah mungkin tambahan di kelasnya mungkin ini dimasukkan nih kurikulum soft skillnya ya, lebih ini aja biar lebih melengkapi gitu. Jadi anaknya sudah keterampilannya bagus, sudah punya tadi soft skillnya sudah bagus, biar tambah bagus lagi gitu. Tinggal ketahanan ya kalau dari lapangan. Banting. Apa perlu dicoba dibanting beneran gitu? Dan nggak mudah baperan gitu. Betul, iya, betul sekali Bu Nila. Jadi baperan itu sekarang menjadi momok kalau di dunia kerja ya. Apalagi banyak itu virus-virus insecure. Wah ini malah harus tingkat lanjut ini istilahnya. Nah, jadi banyak kadang di sosial media itu kan sering ya teman-teman itu menyampaikan tentang insekuritas gitu. Tapi dengan contoh-contoh yang mungkin dari baperan itu jadi akhirnya kita nggak pede, nggak pede, terus akhirnya jadi nggak bagus lagi. Jadi berpengaruh ya. Betul. Pokoknya wes bagus deh. Terima kasih Bu Muslihatun. Iya, sama-sama di podcast kami. Terima kasih kembali. Banyak sekali ilmu yang kami dapatkan dan semoga Viko depannya semakin berkah, semakin maju, semakin banyak ilmunya dan semakin banyak muridnya. Terima kasih. Sama-sama berbagi Bunda Nila. Ya nanti kita saling ini subscribe juga ya channel-channel gitu. biar nambah ya. Jangan lupa subscribe juga nih Vision College Official kami. Nanti gantian Robi Rodiah Official gitu. Mungkin bisa disebutkan IG sama. Oh boleh, sama IG-nya juga Vision College Official juga ya. Vision College Official, gitu. Nanti Nanti sambil belajar. Oke.